Hola, salam Just Talk. Ya, hari ini banyak sekali yang terjadi, terutama dengan Chelsea. Sekarang itu jam 1.41 subuh di hari Jumat dini hari. Karena gue besok sibuk, makanya gue bikin sekarang. Jadi gue besok tinggal upload. Yang paling mengagetkan adalah Chelsea, berita Chelsea. Kita flashback sedikit ke belakang. 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah, mungkin nggak sampai 2 minggu yang lalu, Abramovich mengeluarkan statement yang cukup mengagetkan, yaitu dia akan mewakilkan Chelsea kepada yayasannya. Oke. Nah, di situ kita udah mulai curiga, wah ini ada apa nih? Nah, nggak lama kemudian, 3 hari kemudian, itu dia bilang mau menjual. Karena di antara berapa hari, 3-4 hari kalau nggak salah, trustinya, orang yang dia percaya untuk mewakili Chelsea di yayasannya, itu bilang belum ada deal, belum ada agreement, belum ada kesepakatan antara kami dan Abramovich untuk mengelola Chelsea. Oke. Nah, terus berapa hari kemudian dia bilang kita jual Chelsea. Di situ udah mulai kaget. Dia mau menjual. Mulai kaget, ada apa ini? Karena gosipnya kan memang beberapa miliarder Rusia yang punya kedekatan dengan Putin itu akan di-ban. Tapi kan masih sekedar gosip. Karena kita nggak tahu kalau dibilang di-ban itu seperti apa, ya kan? Berapa hari berjalan, fans Chelsea, gue, fans bola lainnya bergosip kan, oh ini dijual ke siapa, sampai gue bikin joke ke hashtag ke Chelsea kembali ke setelan pabrik. Ini ada apa, siapa yang beli, orang Rusia, orang Swiss, atau orang Arab yang duitnya banyak gak ada serinya, atau orang Turki, orang siapa? Ternyata nggak ada semua. Oke. Nah, hari ini tadi malam bahkan atau sore keluar berita baru, Chelsea dibekukan, frozen. Kaget semua. Apa yang dibekukan? Baca. Setiap setengah jam keluar info baru. Bahkan gue baru buka media sebelum gue bikin video ini, gue cek lagi di media Inggris, media Belanda, apa yang terjadi. Ada berita baru lagi, tapi nanti kita bahas itu. Okay. Dibekukan artinya Chelsea tidak boleh memiliki aktivitas yang menghasilkan duit. Tidak boleh jual tiket, tapi fans yang punya tiket terusan, abonemen itu boleh datang. Tidak boleh merchandising karena tidak boleh ada duit masuk. Oke. Kalau itu ya oke lah, ini bukan hal yang gede untuk fans di sini. Tapi tidak boleh melakukan transfer sama sekali, walaupun sekarang belum waktunya transfer. Tidak boleh memperpanjang kontrak. Oke. Tidak boleh menjual pemain dan membeli pemain. Nah, yang jadi masalah kan ada 3 pemain yang stuck. Salah satu berita yang setelah itu keluar adalah Chelsea meminta negosiasi dengan pemerintahan Inggris untuk memperluas pembekuan ini agar mereka bisa beraktivitas seperti normal. Itu kita nggak tahu lagi apa yang terjadi, dipenuhi sama pemerintah Inggris atau tidak. Kalau seandainya mereka benar-benar meeting, apa yang dibicarakan kita nggak tahu, nanti kita lihat aja itu dulu. Tapi yang jelas 3 pemain ini kemungkinan besar nggak perpanjang. Christensen sudah jelas ke Barca, kemungkinan besar Aspi juga, dan Rudiger. Artinya Chelsea kehilangan 3 pemain. Oke. Yang belum tentu bisa dibeli karena mereka bisa bermain di bawah lisensi spesial khusus dibuat oleh pemerintah Inggris agar Chelsea tetap bisa beraktivitas sampai bulan Mei. 1, kita nggak tahu perang ini sampai kapan. Kedua, kita tidak tahu apakah bisa dijual atau tidak. Nah, ada aturan baru lagi bahwa Chelsea sebenarnya bisa dijual asal Abramovich rela melepas Chelsea. Nah, diambil alih oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang jual.
atas nama pemerintah, tapi keuntungannya tidak boleh ke Abramovich. Sebenarnya nggak masalah juga. Kenapa? Karena pada saat dia aku buka agak panas. Pada saat dia mengatakan gue akan menjual Chelsea, duitnya ini akan keuntungan bersihnya akan dialihkan ke yayasan yang mendukung rakyat Ukraina. Rakyat Ukraina yang butuh bantuan berkat perang ini. Hal yang luar biasa menurut gue. Jadi dia memang nggak minta untung, dan bahkan ke pinjaman dia ke Chelsea 1,5 miliar euro itu dihapus. Oke, jadi niat baiknya sudah ditunjukkan. Nah, sekarang pada saat Abramovich tidak mau melakukan itu, ya status quo. Artinya si Kon ini tidak berubah seperti ini. Tapi kalau Abramovich pasrah, ya udahlah, kasih ke pemerintah Inggris lah, terserah mereka mau ngapain, terserah duitnya juga diapain. Ini duit tidak disita, hanya di frozen, jadi tidak boleh diapa-apain. Kayak rumahnya yang harga 150 juta euro di London, villanya nggak bisa dijual juga. Sekali lagi bukan disita, tapi tidak boleh ada aktivitas keuangan. Nah, kita nggak tahu nih apakah Abramovich mau melepas atau tidak. Kalau seandainya kita berpikir positif aja, seandainya dilepas, itu akan dijual oleh pemerintah Inggris atas permintaan pemerintah Inggris. Nah, cara SOP-nya gimana? Jadi sebelum ini pembekuan ini terjadi, Abramovich sudah menunjuk sebuah agensi yang reputasinya bagus di dunia internasional, lobby untuk mencari pembeli baru. Nah, disitulah lahir nama miliarder dari Swiss, gue lupa namanya, usianya 86. Dia bilang, oh ya gue minat beli Chelsea, tapi gue gak mau sendiri. Dia mau membuat sebuah konsorsium, yaitu kumpulan beberapa orang kaya di Amerika. Ada beberapa yang minat, dikumpulin untuk beli Chelsea yang di Abramovich minta 2,5 sampai 3 miliar euro. Kemungkinan besar ini akan dijual di bawah itu kalau mau menyelamatkan Chelsea. Let's say 1,5, 1,7, 1,8. Gak tahu. Feeling gue sih akan dijual di bawah harga itu. Karena banyak sekali yang diselamatkan, bukan hanya pemain bola tapi juga fansnya dan lain-lain. Oke. Jadi ini kita juga nggak tahu seperti apa prosesnya, seperti apa. Yang kita tunggu, gue sebagai fans netral, pengamat bola, kalian sebagai fans Chelsea dan non Chelsea, berharap apakah pertama apakah Abramovich mau melepas? Apakah Abramovich bersedia untuk memberi izin kepada pemerintah Inggris menjual Chelsea? Kalau itu terjadi, ibarat nggak ada masalah, karena agensi ini, kalau dengan Swiss dan orang Amerika itu gagal, tugas mereka untuk mencari buyer, pembeli yang duitnya banyak. Pasti fans Chelsea berharap cari pemilik yang duitnya banyak, yang kayak Abramovich. Now, gue bilang susah. Apalagi kalau lu dapat pemilik dari Amerika, dari Eropa, ya ujung-ujungnya mereka mau cari duit, ya. Terus what about pemain yang masih punya kontrak yang di loan? Nah, itu eventually kalau nggak salah itu bisa kembali lagi kalau klub yang mereka sekarang itu nggak mau ambil alih. Kalau nggak salah Emerson sama Batshuayi itu kan lagi di luar di loan. Nah, itu eventually bisa kembali lagi. Tapi kalau sampai bulan Mei nggak terjadi gerakan, kemungkinan besar Rudiger, Aspi akan cabut juga bersama Christensen. Nah, apa yang seandainya Mei belum ada pergerakan apa yang terjadi? Akan ada keluar sanksi baru yang mungkin bisa lebih parah, mungkin bisa disita, diapain, kita nggak tahu. Tapi akan ada sanksi baru karena sanksi sekarang pembukaan ini sampai bulan Mei. Terus oh ya, beredar juga berita
Chelsea akan dikurangi 9 poin. Nah, ini yang repot. 9 poin itu gue bilang impactnya luar biasa terhadap Chelsea. Sini gue sambil lihat di PC gue buka line up table-nya. Chelsea itu sekarang 26 match 53 poin. Arsenal 25 match 48 poin. Kalau seandainya Arsenal menang, selisih cuma 2 poin. MU 28 match 47 poin. Asumsi Chelsea ketinggalan 2 poin. 2 match. Asumsi dua-dua itu Chelsea menang. Tambahan 6 poin. Oke. Jadi 59 dibanding 48. Artinya Chelsea turun 47 poin. 59 47 itu 12 poin. Jadi artinya Chelsea turun masih di bawah Arsenal dan di atas MU, tapi selisih MU sama Chelsea tinggal 9, 9, 5, 6, 5, tinggal 3 poin. Ya, tinggal 3 poin. Tinggal 3 poin. Nah, ya gue nggak tahu. Artinya 3 poin MU sama Chelsea akan fight untuk rank 4. Apakah benar atau tidak, kita nggak tahu. Maka dari itu, ini baru saja terjadi sekarang jam 1.40 lebih. Baru 6-7 jam, 8 jam, semua itu bisa terjadi. Tapi kalau kita lihat sekarang, prospeknya untuk Chelsea itu nggak positif. Yang semua fans tunggukan adalah apakah pemain bisa perform secara benar. Gue yakin tidak. Gue yakin ada beberapa pemain yang terpengaruh dengan keputusan ini. Ada beberapa pemain yang akan performanya jelek. Pasti semua pemain berusaha untuk saling mendukung, saling memotivasi biar ini segera berlalu, bla bla bla, dapat owner baru dan lain-lain. Tapi at this moment, gue yakin secara psikis itu menghantam. Pemain satu dan pemain lain berbeda cara menerimanya. Tapi gue nggak yakin Chelsea bisa perform very well. Nggak tahu juga, mungkin aja bisa. Untuk fans Chelsea gue harap nggak begitu pengaruh. Tapi ya we'll see apa yang terjadi. Karena tiap hari lu kan kepikiran dengan hal-hal seperti ini. Apa yang terjadi dengan kontraknya. Oke, dia bilang gaji semua akan tetap berjalan seperti biasa. Ya sampai kapan, you never know. Jadi untuk pemain-pemain yang masih punya kontrak, itu yang repot. Mereka nggak bisa kemana-mana kecuali mereka dalam waktu dekat dapat pemilik baru. Kalau enggak, I don't know. Tapi kalau lu beli sesuatu dengan nilai 2,5 miliar euro, prosesnya ini panjang, nggak segampang itu. Oke, sementara itu dulu kita lihat kalau ada hal-hal yang bagus, yang penting gue bikin lagi. Thanks for watching.